Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Kini, Duklong, Zhang Xuanxi, Fang Zheng, dan Qin Dingling telah bekerja sama dan berhasil menahan Fang Yuan. Dan semua ini bisa terjadi karena kehadiran satu orang, yaitu sosok yang menjadi pion dari kehendak surga. Ya, Fang Zheng seolah menjadi penawar untuk melawan Fang Yuan. Memang sudah lama kehendak surga tidak muncul secara frontal dan menghadang Fang Yuan. Apalagi setelah Fang Yuan naik ke peringkat 8. Semua itu terjadi karena bencana kesengsaraan memang tidak lagi berpengaruh bagi Fang Yuan. Maka, untuk menghentikan Fang Yuan, butuh lebih dari sekedar bencana kesengsaraan. Dan Fang Zheng adalah jawabannya. Dialah orang yang kemudian keberuntungannya menjadi penutup bagi keberuntungan Fang Yuan. Dan kemudian bagaimana Fang Yuan akan menyikapi hal ini? Kita akan simak kisah hidup Fang Yuan di part 418. Di dalam altar bencana dan keberuntungan, Niumo bergumam, Fang Yuan kini terjebak. Haruskah kita membantunya? Niumo dan juga Hua Nisi menoleh ke arah Bing Saichuan, seolah mencari tahu jawabannya. Mereka tahu kalau Bing Saichuan masih menyimpan kartu truf di lengan bajunya. Tapi Bing Saichuan menggelengkan kepala dan berkata, biarkan mereka bertarung. Ini adalah kesempatan kita. Kita ambil gunasib dan kembali ke surga panjang umur. Tujuan sejati mereka tidak pernah berubah. Menguasai gunasib peringkat 9 dan menggantikan pengadilan surgawi sebagai penguasa dunia. Itulah ambisi mereka. Dulu Bing Saichuan terpaksa bergantung pada Fang Yuan, tapi sekarang situasinya telah berbalik. Dia tidak akan lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Maju untuk surga panjang umur, untuk dataran utara dan juga untuk leluhur The Great Sun, seru Bing Saichuan. Para ahli dari dataran utara menjawab dengan raungan keras. Mao Liqiu sendiri sudah bertarung dengan binatang buas abadi Sabi 95 dan juga Ruan Dan. Sementara Niumo dan Hua Nusi juga ikut menyerang. Gelombang kekuatan pun mengarah kepada menara pengadilan surgawi. Di dalam menara pengadilan surgawi, Yuan Qiongdu mulai putus asa. Dia terjebak dalam formasi jalur penyempurnaan dan tidak bisa keluar. Gunasib juga hampir selesai. Kalau gunasib sekarang direbut, maka semua usaha pengadilan surgawi selama ini akan sia-sia. Duklong menyadari bahaya itu dan kemudian berseru, "Hei Fang Yuan, bahkan mereka memanfaatkanmu. Apa kau akan diam saja?" Fang Yuan melirik ke arah menara pengadilan surgawi. Namun, Fang Yuan tampak tersenyum tipis dan bergumam, "Justru sempurna. Akhirnya ada orang yang akan menguji jebakan yang ditinggalkan di sana untukku." Setelah itu suaranya menjadi semakin lantang dan dia berseru, "Duklong, urus saja dirimu sendiri. Setelah membunuhmu, baru aku akan berurusan dengan surga panjang umur." Mendengar hal itu, Duklong terdiam. Serangannya pun menjadi semakin brutal karena amarahnya. Di sisi lain, Niumo dan Hua Nusi akhirnya berhasil mencapai puncak dari menara pengadilan surgawi. Mereka pun melihat gunasib. Tapi saat mereka mendekat, dalam sekejap metode dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus aktif.
segalanya pun berubah. Para immortal dari dataran utara pun kini terjebak di dalam lukisan hutan bambu. Perubahan yang begitu mendadak hingga tidak ada yang mampu merespon dengan benar. Bahkan Bing Saichuan pun hanya terdiam. Dia melihat ke arah sungai waktu, tapi bala bantuan tak ada yang datang. Dalam situasi ini hanya ada satu pilihan, dia harus bergerak sendiri. Pada saat itu, Qi Jilang perlahan terbangun. Apa yang membuatmu ragu? Gunakan altar bencana dan keberuntungan untuk menyerang menara pengadilan surgawi. Gu Nasib berada di dalam menara pengadilan surgawi dan merupakan gu inti dari rumah gu itu. Tapi Bing Saichuan tetap ragu. Menara pengadilan surgawi adalah rumah gu peringkat 9. Pertahanannya sungguh luar biasa. Karena itu, dia belum benar-benar menyerang secara brutal dengan altar bencana dan keberuntungan. Tatapan Bing Saichuan kembali lagi ke arah sungai waktu. Waktu telah berlalu, namun tak satu pun ahli sejarah dataran utara yang muncul. Harapannya pada bala bantuan perlahan mulai memudar. Ekspresinya mengeras. Sebagai ahli jalur waktu dan tokoh penting yang ditunjuk oleh The Great Sun, dia peka terhadap kejanggalan. Ada yang tidak beres. Aku tidak bisa bergantung sepenuhnya pada gerakan kuno itu. Bahkan yang mulia iblis teratai merah pun tidak bisa ditebak sepenuhnya. Pangeran ketujuh, kami hanya bisa mengandalkanmu. Qi Jilang menelan ludah. Dia tampak kesal. Kau itu kultivator jalur keberuntungan, bukan? Akulah yang lebih cocok mengendalikan altar ini. Lebih baik kau yang pergi. Tapi, setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba dipindahkan keluar. Bing Saichuan, kau benar-benar berani. Bagaimanapun, kontrol dari altar bencana keberuntungan ada di tangan Bing Saichuan. Dari dalam altar bencana keberuntungan, Bing Saichuan berkata, Tuan Muda Qi Jilang, silahkan bergerak. Bing Saichuan mengatakan itu dengan suara yang tenang, tapi tekanan dari altar bencana dan keberuntungan sudah mengunci dirinya. Qi Jilang mengerti. Kalau dia menolak, maka dia sendirilah yang akan diserang. Bagus, sangat bagus. Dia tampak geram. Dengan amarah yang tertahan, Qi Jilang tak punya pilihan lain. Dia langsung melesat menuju menara pengadilan surgawi. Di dalam menara, Yuan Qiongdu dan yang lain tak mampu menghentikannya. Rasa pahit memenuhi hati mereka. Qi Jilang baru melangkah beberapa langkah ketika cahaya giok tiba-tiba menyerangnya. Dia terkejut. Di dinding, lukisan milik Yang Mulia Abadi Genesis Lotus memancarkan kekuatan dari jalur lukisan. Dia berusaha bertahan, namun berakhir gagal. Tepat saat dia akan terseret masuk ke dalam lukisan, suara Bing Saichuan menggema. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas, tolong bantu kami. Di saat itu, di pavilion penyesalan ketidaksempurnaan, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas tidak berbalik, namun melemparkan sebuah bidak. Bidak itu melesat dan langsung muncul di atas kepala Qi Jilang. Hanya dalam sekejap, cahaya giok terhalang. Qi Jilang kembali bebas. Kini hanya tinggal sedikit lagi. Qi Jilang akan bisa mengambil Gu Nasib. Di sisi lain, di medan perang kota Kaisar, bumi retak, gemuruh dahsyat mengguncang segala arah saat parit bumi terbuka. Apapun yang ada di jalurnya dilahap tanpa terkecuali. Kehancuran kini sudah ada di depan mata. Para immortal benua tengah pun gagal menyelamatkan warga. Bagaimanapun, parit bumi adalah sebuah fenomena alami.
tidak ada yang bisa memprediksinya, kecuali Fang Yuan. Bagaimanapun ini pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Melalui pengaturannya pada Fang Dicang, para immortal dari gurun barat kini terkejut tapi juga gembira. Sebaliknya, para immortal dari benua tengah justru diliputi kepanikan. Lalu di saat yang paling kritis, saat kota Kaisar hampir musnah, sebuah rumahku tiba-tiba terbang ke langit. Semua orang terkejut. Rumahku itu tak lain tak bukan adalah istana kacang ilahi. Para immortal dari benua tengah panik. Hentikan dia! Di sisi lain, para immortal dari gurun barat justru tampak kebingungan. Apa yang terjadi pada Fang Dicang? Kata leluhur 1000 transformasi. Dan tindakan ini memang tidak wajar. Ada sesuatu yang telah terjadi. Di dalam istana kacang ilahi, saat ini Fang Dicang membeku, tak mampu menggerakkan badannya. Dia tidak bisa bergerak, kekuatan tak terlihat menahan seluruh tubuhnya. Istana itu pun bergetar hebat. Di dinding, lukisan-lukisan mulai bersinar. Segumpal kehendak pun muncul dan perlahan membentuk sosok laki-laki muda berwajah lembut. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau dan juga ikat kepala berwarna putih. Auranya elegan, namun kedalamannya tak terukur. Melihat sosok itu, wajah Fang Dicang memucat. Yang mulia abadi Genesis Lotus. Fang Dicang mengumpat. Sialan, dia bersembunyi di dalam lukisan selama ini, dan aku tak bisa mendeteksinya. Fang Dicang langsung memahami semua situasinya. Tapi pertanyaan yang lebih mengerikan muncul di benaknya. Mengapa dia kehilangan kendali atas istana kacang ilahi? Kini tubuhnya terkunci dan tak bisa bergerak sedikit pun. Fang Dicang merenung. Dalam sekejap dia kembali teringat pada King Zhou. Hatinya langsung menjadi dingin. Selama ini dia mengira telah sepenuhnya memperbaiki istana kacang ilahi. Namun kenyataan yang kejam baru terungkap. Pemilik sejatinya tetaplah kehendak dari yang mulia abadi Genesis Lotus. Metode ini bahkan luput dari perhitungan Fang Yuan ataupun tubuh utama Fang Yuan. Bagaimanapun, bagaimana mungkin rumahku dari seorang venerable direbut begitu saja? Itu adalah sebuah tindakan yang mustahil. Kini istana ilahi jatuh ke tanah, tepat di pusat kota Kaisar, seolah sedang mengawasi seluruh situasi. Cahaya hijau menyebar tanpa batas, hangat, lembut, dan membuat seluruh kota Kaisar diselimuti oleh cahaya itu. Kemudian, lukisan mulai bermunculan di seluruh kota. Setiap lukisan menggambarkan kehidupan manusia, pasar yang ramai, pedagang berseru menawarkan barang, halaman rumah dengan anak-anak yang bermain di bawah pohon, sarang burung pun ada di atasnya. Ada juga rombongan pengantin pria yang menunggang kuda, diikuti oleh kereta gufana yang dihias oleh bunga. Ada kedai teh dengan pelanggan sarapan sambil memandang jalan. Bahkan, sudah senja, seorang master gu tua meramal nasib. Semua itu adalah kehidupan yang damai dan penuh dengan harapan. Inilah gerakan pembunuh gaya hidup puas. Metode jalur lukisan ini syarat dengan kedalaman jalur manusia. Para immortal benua tengah pun bersorak. Jadi benar, yang mulia Genesis Lotus pernah hidup sebagai manusia fana di sini. Metode ini sungguh luar biasa. Sebaliknya, pihak gurun barat merasakan tekanan yang terus meningkat. Istana kacang ilahi kini menyatu dengan kota Kaisar, membentuk suatu rumah gu raksasa.
dengan istana kacang ilahi sebagai intinya. Sementara parit bumi terus mendekat, mulut raksasanya menganga seakan siap menelan kota. Tapi kota kaisar kini telah melayang di udara. Kini kota kaisar tak lagi tersentuh. Para manusia fana yang ada di dalamnya pun bersorak. Tangis haru pecah, sebagian berlutut, bahkan bersujud pada lukisan. Dan semakin banyak lukisan baru muncul, menggambarkan orang-orang yang bersujud itu. Kekuatan manusia terus bertambah dan menjadi semakin besar. Kemudian, semua itu disalurkan ke istana kacang ilahi. Di dalamnya kehendak Genesis Lotus tersenyum tipis. Fang Yuan, aku harus berterima kasih padamu. Dia menatap Fang Dicang. Kaulah yang membawa istana kacang ilahi kemari. Kau telah menyelamatkan manusia dari bencana. Ini adalah pengaturan lama, yang mana dengan sengaja diatur khusus untuk Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, istana kacang ilahi tidak datang ke benua tengah, dan saat itu kota kaisar hancur. Tapi kali ini, dengan datangnya istana kacang ilahi, kota kaisar tak lagi hancur. Tapi bagaimana bisa Fang Yuan kemudian justru menjadi alat untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sana? Inilah kedalaman pengaturan dari seorang Venerable. Kalau kita ingat, bagaimana cara Fang Yuan mendapatkan istana kacang ilahi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan, memang sempat menjadi sebuah pertanyaan, kenapa istana kacang ilahi pada akhirnya ditinggalkan di gurun barat. Kini semua itu terjawab. Ini bukan tanpa alasan, tetapi ini adalah pengaturan dari Yang Mulia Genesis Lotus. Dia dengan sengaja menempatkan istana kacang ilahi di gurun barat agar di masa depan Fang Yuan mengambil alih istana kacang ilahi dan membawanya kembali ke benua tengah. Dengan begitu, Fang Yuan lengah dan Genesis Lotus mampu memanfaatkan semuanya dengan baik. Permainan yang sangat epik dan menarik dari seorang Venerable. Ya, sama seperti teratai merah yang juga membuat pengaturan pada pulau teratai batu untuk Fang Yuan. Semuanya dirancang dengan sangat rapi, dan seakan semua itu mengalir sesuai dengan pengaturan yang mereka perbuat. Di saat yang sama, Fang Yuan menyadari bahaya semakin meningkat. Fang Dicang, dia berjuang mati-matian, tapi semua terasa sia-sia. Kekuatan yang tak terlihat terus menekannya. Dalam sekejap, dia pun tersedot ke dalam lukisan. Penglihatannya berubah. Saat dia membuka mata, kini dia sudah ada di dalam lukisan. Tanah abu-abu, lubang dalam, tempat ia pernah menanam kacang abadi. Kini yang tersisa di sana hanyalah sedikit tunas. Fang Dicang memang bisa bergerak, tapi tak bisa keluar. Sialan, aku disegel. Dia teringat akan kejadian Huanusi di masa lalu. Dia mencoba berkomunikasi dengan dunia luar, tapi gagal. Bahkan koneksinya ke toko kuning pun terputus. Semua metode komunikasi telah lumpuh. Tapi tentu, Fang Dicang belum menyerah. Aku masih punya satu cara. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh pohon karma. Di luar lukisan, ekspresi kehendak Genesis Lotus berubah. Dia tahu inilah satu-satunya metode yang tidak bisa ia hentikan. Sementara itu, saat ini, kompetisi terakhir dari konvensi jalur penyempurnaan benua tengah telah mencapai titik klimaks. 2 orang berdiri sebagai finalis, Hongyi dan Yevan. Kita berhasil, kata mereka yang hampir bersamaan. Keduanya menyelesaikan penyempurnaan Gu di saat yang sama. Penentuan pemenang tinggal menunggu verifikasi waktu.
Tapi tiba-tiba cahaya giok turun. Kedua cahaya itu menyelimuti dua orang ini, dan mereka langsung terseret pergi. Dalam sekejap, mereka tiba di istana kacang ilahi. Kehendak Genesis Lotus langsung bertindak. Cahaya itu terpelintir dan mendorong mereka ke dalam lukisan kota kaisar. Keduanya kini tersegel. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Mereka saling bertukar pandang dengan wajah bingung. Di sekitar mereka hanya pemandangan damai di dalam lukisan yang tersisa. Tak ada suara pertempuran, tak ada kekacauan. Bukankah tadi sedang terjadi pertempuran besar? Dunia apa ini? Kata Hongyi sambil mencubit dirinya sendiri. Rasa sakitnya terasa begitu nyata. Ini bukanlah mimpi. Di medan perang Gunung Kaki Berbulu, 5 asap berwarna hanya tersisa tipis. Disangseng meraung lalu merobek formasi dengan kekuatan brutalnya. Formasi 99 tanpa batas jatuh ke dalam kekacauan. Banyak immortal benua tengah ditempatkan di tempat itu, tetapi mereka tertekan oleh 5 asap berwarna. Baik saat mengendalikan formasi maupun membangun subformasi, mereka harus menahan serangan balik. Semakin kuat kekuatan yang digunakan, semakin besar juga dampaknya. Dan yang terpenting, disangseng terlalu kuat untuk mereka. Kekuatannya pun terus meningkat dari waktu ke waktu. Dinding regional semakin rapuh. Urat bumi perlahan menyatu. Parit bumi yang menjalar hingga ke kota kaisar pun menjadi bukti nyata penyatuan itu telah mencapai puncaknya. Di seluruh 5 wilayah, kemunculan parit bumi memicu bencana dan korban jiwa tanpa akhir. Karena itu emosi melonjak liar, dan disangseng menerima manfaat paling besar. Dia berbeda dari binatang legendaris lainnya. Dia lahir dari perpaduan urat bumi dan juga emosi negatif manusia. Kini saat urat bumi benua tengah menyatu dengan keempat wilayah lain, kekuatan disangseng melonjak berkali-kali lipat. Emosi negatif manusia pun memuncak dan itu menjadi bahan bakar tambahan baginya. Di sisi lain, Duklong semakin kuat berkat pertahanan terakhir naga surgawi. Tapi di saat yang sama, pertumbuhan kekuatan disangseng jauh lebih mengerikan. Meskipun kekuatan utama pengadilan surgawi telah dikerahkan sepenuhnya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, mereka tetap tidak mampu menghentikan laju disangseng. Kini, amarah memenuhi hati para immortal. "Minggir, biar aku yang menahan disangseng," kata Zhang Feixiong. Dia meraung. Tubuhnya membesar dan berubah menjadi raksasa berkepala beruang. Dia menyerbu maju tanpa ragu. Bang! Suara berat menggema. Hanya dalam satu serangan, tubuhnya hancur seketika berubah menjadi daging giling. Zhang Feixiong tewas di tempat. Para immortal benua tengah memerah. Di saat yang paling genting, tak ada seorang pun yang ragu untuk mengorbankan diri. Mereka semua berteriak dan menyerbu ke depan. Mereka semua melakukan itu hanya untuk membeli waktu. Melihat hal itu, bahkan para immortal dari perbatasan selatan pun terdiam. Sebuah suara terdengar. Sayangnya, semua pengorbanan itu sia-sia. Atas perintah Wu Shuai, pasukan tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati keluar dari istana naga. Pasukan dari jalur mimpi itu membentuk gelombang pelopor dan menyerbu ke depan. Mereka semua langsung menyerang subformasi terakhir. Di saat yang sama, di bawah tatapan penuh harapan, sebuah suara terdengar. "Lihat ini." Itu adalah Feng Jinhuang. Dia melangkah maju dengan penuh tekad. Dengan meminjam kekuatan dari formasi, dia mengaktifkan gerakan pembunuh penghancur mimpi. Dan karena itu, tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati meledak satu persatu.
mereka berubah menjadi gumpalan alam mimpi lagi. Dan tanpa memberikan jeda, Feng Jinhuang mengaktifkan metode lain, gerakan pembunuh transformasi pencari realitas mimpi sejati. Kemudian alam mimpi itu kembali membentuk tubuh manusia, tapi kali ini wujudnya adalah Feng Jinhuang. Dengan adanya dirinya di sini, jalur mimpi bukan lagi kelemahan bagi pengadilan surgawi. Di saat itu, sebuah suara kembali terdengar. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Sebuah formasi besar tiba-tiba dikirim dari Istana Naga. Itu adalah formasi dinding regional. 5 asap berwarna meledak kembali, menyapu seluruh medan perang. Para immortal benua tengah berseru, "Hancurkan itu!" Su Kuei-er menyerang ke depan. Tai Kong dan Jun Shen Guang langsung menyerang formasi itu. Tapi Zhan Budu tertawa, terlambat. Pada saat yang krusial, dia berhasil menyelesaikan perbaikan formasi dan kembali ke pertempuran. 5 asap berwarna mengembang, menelan subformasi terakhir. Para immortal benua tengah yang sedang membangun formasi pun tidak siap. Mereka memuntahkan darah. Satu persatu dari mereka tumbang. Sebagian pingsan, sebagian langsung tewas akibat serangan balik. Mereka sudah kelelahan. Formasi dinding regional menjadi vonis kematian bagi mereka. Bahkan para pengendali formasi utama terpaksa menahan luka sambil menurunkan kekuatan mereka. Auman disangseng menggema. Dia pun menerjang maju, menghantam subformasi terakhir dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya, formasi 99 tanpa batas runtuh sepenuhnya. Penghalang kini telah lenyap. Gunung kaki berbulu yang tersembunyi akhirnya terungkap. Gunung itu terlihat kecil dan biasa, namun di dalamnya terdapat tanah terberkati kesempurnaan. Para immortal yang mengendalikan formasi utama kini tergeletak di atasnya. Runtuhnya formasi itu membuat luka mereka semakin parah. Hampir tidak ada yang masih sadar. Sebagian besar bahkan telah gugur. Feng Jinhuang pun, meski dilindungi oleh rumahku, dia kini tampak pucat pasi. Dia kehabisan tenaga dan bahkan tak mampu berdiri lagi. Pada saat ini, Feng Jinhuang hanya bisa menyaksikan disangseng yang terus mendekat. Dia tak mampu berbuat apa-apa. Dia seakan hanya menunggu kematian. Rasa kematian itu mencekik dada. Untuk pertama kalinya, Feng Jinhuang merasakan perasaan ini. "Lindungi Feng Jinhuang apapun yang terjadi. Selamatkan dia. Lupakan tanah terberkati kesempurnaan. Batch terakhir dari tanda Dao sudah dikirimkan ke pengadilan surgawi." Seru para kekuatan utama pengadilan surgawi. Mereka mengerahkan segalanya demi menyelamatkan Feng Jinhuang. Tapi para immortal perbatasan selatan tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka bergerak serempak, menahan setiap upaya penyelamatan. Angin tanpa batas wuyong meraung. Tornado raksasa berputar, menahan banyak anggota pengadilan surgawi. Jun Shen Guang dan Tai Kong kembali bergerak. Keduanya mengaktifkan teknik dengan kecepatan yang luar biasa. Istana Naga menerjang, menahan rentetan serangan, lalu menghantam keduanya secara paksa. Jun Shen Guang dan Tai Kong tak sempat menghindar. Mereka tertangkap. Sementara itu Wuyong berseru, "Hancurkan gunung kaki berbulu, hancurkan tanah terberkati kesempurnaan." Dia pun langsung memimpin serangan itu. Jangan harap. Api berkobar menghalanginya. Pangeran Feng Xian muncul, terbang keluar dari kobaran api. "Hanya kau yang tersisa. Apa kau pikir kau mampu menghalangiku?" Mata Wuyong berkilat dingin. Seketika sosoknya menghilang dan muncul di belakang Feng Xian. Gerakan pembunuh abadi angin perpisahan. Wuyong tersenyum tipis.
Kita bertemu sebagai sahabat, tapi kini harus berpisah. Biarkan aku mengantarmu ke alam baka." Wajah Pangeran Fengxian langsung pucat. Tubuhnya membeku. Dia kehilangan kendali, dan tubuhnya kini perlahan mulai hancur satu persatu. Pangeran Fengxian benar-benar diambang kematian. Sementara itu, tanpa adanya penghalang, Wuyong melesat menuju gunung kaki berbulu. Para immortal pengadilan surgawi mencoba menahannya, tapi semua ditahan oleh para immortal benua tengah. Tapi semuanya ditahan oleh para immortal perbatasan selatan. Tekanan angin Wuyong turun seperti gunung. Feng Jinhuang tak mampu bergerak sedikit pun. Ia perlahan menutup mata dengan putus asa. Tapi rasa sakit yang ia bayangkan tak pernah datang. Dengan keraguan dia membuka mata. Di hadapannya kini berdiri sosok yang kokoh, laksana benteng yang tak tergoyahkan. "Ayah!" Suaranya pecah oleh karena kegembiraan. Yang datang pada saat genting itu ternyata adalah Feng Jiuge. Jubah merah putihnya berkibar. Dia berdiri tegak seperti tombak yang menembus langit. Feng Jiuge menoleh sekilas. Tatapannya hangat dan penuh keyakinan. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi hal itu sudah cukup. Hati Feng Jinhuang langsung tenang. Rasa aman yang tak beralasan memenuhi dirinya, dan dia mempercayai ayahnya sepenuh hati. Mata Wuyong menyempit. "Feng Jiuge, dulu kau menghalangiku, dan kali ini aku akan menyelesaikan dendam itu." Suara Wuyong rendah penuh dengan niat membunuh. Dia menggunakan angin perpisahan lagi, tapi Feng Jiuge tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya tersenyum dan mulai bernyanyi. Suaranya dalam, ilusi, penuh konflik, namun juga memikat. Wuyong tanpa sadar terpengaruh, serangannya bahkan terhenti. Awalnya lagu itu seperti aliran air yang tenang dan lambat. Namun, secara berkala dia berubah dan membesar, bergulung seperti naga yang bangkit dari surga. "Lagu apa ini?" Ekspresi Wuyong berubah. Dia berjuang keras, tetapi pikirannya terus terseret. Dia merasa kembali ke masa mudanya. Di bawah bayang-bayang wudushu, tertekan oleh disiplin dan batasan. Dia benar-benar tak berdaya. Matanya melebar. Angin perpisahan yang tadi ia gunakan pun terhenti. Wuyong semakin terguncang. Bagaimana bisa dia mematahkan angin perpisahanku? Di sisi lain, Pangeran Fengxian merasakan hal yang berbeda. Dia seperti kembali ke masa lalu saat dia menyembunyikan identitasnya di dataran utara. Ketika itu dia berhasil menembus peringkat 8. Perasaan penuh kebebasan, kebanggaan mengalir dalam hati. Dan di bawah pengaruh lagu itu, para immortal perbatasan selatan kini melemah. Sebaliknya, pengadilan surgawi terasa ringan. Semua luka mereka mereda dan kondisi mereka pun dipulihkan. Lagu ini bahkan mampu membedakan mana kawan dan lawan. Wu Shuai pun tertekan olehnya. Hanya Di Sangseng yang saat ini masih meraung dan memaksa maju. Tatapan Feng Jiuge kini terfokus pada Di Sangseng. Tubuh Di Sangseng menutupi langit. Dibandingkan dengannya, Feng Jiuge hanyalah setitik debu. Tapi pada saat berikutnya, efek dari lagu itu terkonsentrasi penuh pada Di Sangseng. Di Sangseng pun terpengaruh. Dia seakan kembali ke masa di mana dia terkurung di dalam gua naga tersembunyi. Gelap, terikat, dan tidak punya kebebasan. Dia kuat namun tak berdaya sedikit pun. Gerakannya pun melambat. Dia mencoba mengaum namun hanya mampu merintih. Semua orang menyaksikan itu dan mereka terdiam. Feng Jiuge bahkan mampu menekan Di Sangseng hanya dengan satu lagu.
Ini adalah ciptaanku, lagu nasib, kata Feng Jiuge. Suaranya menggema, dan nama itu terukir di dalam hati semua orang yang ada di sana. Mulai hari ini, seluruh dunia akan mengenalnya. Nasib selalu naik dan turun. Siapa yang tak pernah jatuh? Bahkan Fang Yuan, bahkan para fan rebel. Lagu nasib memanggil pasang surut kehidupan itu. Kadang langit berpihak padamu, tapi kadang bahkan pahlawan pun tak berdaya. Gerakan pembunuh abadi jalur suara peringkat 8. Lagu nasib. Ini buruk. Wajah Wu Shuai pun mengeras. Zhan Budu pun tampak menghela nafas berat. Tak pernah kusangka dia benar-benar menyelesaikannya di kehidupan ini. Di saat yang sama, di pengadilan surgawi, Peri Ziwei sangat gembira. Dia tahu Feng Jiuge punya potensi. Dia bahkan diam-diam mengatur perjalanan Feng Jiuge ke sungai waktu. Dan hasil kali ini bahkan jauh melampaui bayangannya. Satu gerakan ini saja telah membuat Feng Jiuge berada di puncak dunia. Bahkan sejatinya inilah cikal bakal dari resep Gu Nasib. Tak berlebihan jika namanya akan tercatat di dalam sejarah. Sang penjaga Dao dari yang mulia generasi ini. Gemam Peri Ziwei. Dia tak mampu lagi menyembunyikan kekagumannya. Sementara itu di medan perang, Feng Jinhuang menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ayah sungguh luar biasa. Dadanya dipenuhi dengan kebanggaan. Ayahku memang tidak pernah mengecewakanku. Saat itu hanya satu hal yang ia rasakan, bahwa punggung kekar itu akan selalu melindunginya selamanya. Kembali ke medan perang pengadilan surgawi. Dalam sekejap Duklong muncul di sisi kanan kapal perang ribuan tahun. Pada saat yang sama, pedang fajar yang mengelilingi kapal perang langsung menyerbu dan menenggelamkan tubuh Duklong. Namun, tato naga yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari tubuh Duklong, membentuk sebuah lapisan pertahanan yang kokoh. Inilah gerakan pembunuh defensif milik Duklong, perlindungan 9 naga. Walaupun ada kata 9, itu hanyalah sebuah simbol. Tato itu sendiri sebenarnya tak terhitung jumlahnya. Biasanya tersembunyi di kulitnya, tapi akan aktif secara otomatis saat dia diserang. Dengan pertahanan itu, Duklong mampu menahan hujan pedang dan kemudian membalas dengan mengepalkan tinju, melepaskan satu pukulan kuat ke arah kapal perang ribuan tahun. Ledakan menggema. Serangan itu menghantam dengan keras, melemparkan kapal perang ribuan tahun. Kapal itu berhenti di udara. Ruang di sekitarnya retak seperti kaca. Fragmen ruang yang tajam bertebaran, mengiris segala sesuatu yang disentuhnya. Setiap sentuhan meninggalkan luka yang dalam dan menghancurkan banyak gu. Bahkan Fang Yuan yang ada di geladak pun ikut terluka oleh karena serangan itu. Inilah jebakan dari jalur ruang yang ditempatkan oleh Chang Xuanxi. Namun, segalanya pulih dalam sekejap. Semua itu ternyata hanyalah bayangan di benak Fang Yuan. Tapi itu bukan bayangan biasa. Itu adalah efek dari gerakan pembunuh jalur waktu, penglihatan masa depan 3 nafas. Kemampuan ini berasal dari warisan sejati He Fan yang dulu Fang Yuan dapatkan. Kemampuannya memungkinkan penggunanya untuk melihat 3 nafas ke masa depan. Ditambah dengan amplifikasi tanda Dao Fang Yuan, efeknya meningkat drastis, bahkan mampu memprediksi gerakan dari seorang ahli seperti Duklong. Dan saat ini, apa yang terjadi sebelumnya muncul. Duklong kini ada di posisi yang sama seperti dalam penglihatan itu. Fang Yuan mendengus dan dia segera mengendalikan kapal perang ribuan tahun
untuk menghindari jebakan dari jalur ruang. Melihat Fang Yuan berhasil menghindarinya, Zhang Xuanxi menghela nafas dalam hati. Sialan, dia benar-benar mampu melakukan itu. Dengan kemampuan Fang Yuan, dia berhasil menghindari jebakan itu, padahal sedikit lagi dia akan terperangkap. Zhang Xuanxi melayang dalam diam, dan secara diam-diam juga dia terus menanamkan jebakan jalur ruang di seluruh medan perang. Setelah pertarungan yang panjang, insting tempurnya kembali bangkit. 300.000 tahun hidup damai di pengadilan surgawi tidak menghapus masa lalunya sebagai binatang buas abadi legendaris yang menakutkan. Fang Yuan terus mengendalikan kapal perang sambil mengamati. Gaya bertarung dari Zhang Xuanxi mulai terlihat jelas. Dia cenderung bertahan di satu tempat, menjaga jarak dan menyerang dari jauh sambil memasang jebakan. Dia seperti seorang pemancing. Dia sangat sabar, hati-hati dan tidak agresif. Sebaliknya, Duklong tetap tak terduga. Kadang dia bertahan, kadang dia menyerang dengan ganas. Polanya terus berubah-ubah dan sulit ditebak. Ini bukan hanya tentang pengalaman, inilah bakat alami Duklong. Fang Yuan mampu menyimpulkan semua itu dengan cepat. Mengalahkan Zhang Xuanxi masih mungkin, tapi untuk Duklong, dia sama sekali tidak menemukan celah untuk melakukannya. Kecuali kalau Fang Yuan bisa menghancurkan pertahanan Duklong. Kini tatapan Fang Yuan menajam. Perlindungan 9 naga adalah kunci. Dia terus mengumpulkan informasi selama pertempuran itu, tapi tetap saja hasilnya minim. Mematahkan gerakan pembunuh defensif tingkat tinggi di tengah pertempuran itu hampir mustahil dilakukan. Bahkan ia lebih ingin menghancurkan teknik pertahanan terakhir naga surgawi. Sayangnya, teknik itu tidak meninggalkan jejak. Tidak ada informasi yang bisa dia analisis. Rencana awalnya menggunakan metode pencuri kehidupan pun telah gagal. Pada titik ini, tiba-tiba sebuah pikiran mengganggu benak Fang Yuan. Tunggu, apa aku melewatkan sesuatu? Kilatan inspirasi muncul. Tapi sebelum sempat Fang Yuan dalami, serangan lain datang. Tanpa melihat sumbernya, Fang Yuan tahu. Dewan Penghakiman Iblis. Rumahku peringkat 8 yang benar-benar merepotkan. Dia cepat, kuat, tangguh, dan hampir tanpa kelemahan. Dalam duel 1 lawan 1, Fang Yuan bisa menang, tapi itu jelas akan memakan waktu. Dan waktu adalah sesuatu yang dia tidak punya sekarang. Metode terbaik yang bisa ia gunakan adalah jalur pencuri. Namun di bawah tekanan Duklong dan Zhang Xuanxi, itu terlalu beresiko. Jika dia mengubah tanda daunnya sekarang, kekuatannya akan menurun drastis. Dan selain itu, keberuntungannya pun kini ditekan oleh Qin Dingling. Ditambah lagi keberadaan Fang Zheng di dalam Dewan Penghakiman Iblis semakin memperumit situasi. Metode pencuri bukanlah solusi. Di dalam Dewan Penghakiman Iblis, Fang Zheng memandang Fang Yuan. Perasaannya kini kacau. Dia bahkan tidak tahu apakah itu masih saudaranya. Tubuh dan jiwa Fang Yuan telah berubah. Apakah dia adalah orang asing? Tapi itu juga tidak. Masa lalu mereka tidak bisa dihapus. Ada marah dan kebencian yang terkubur dalam. Namun, ada juga pemahaman, bahkan kekaguman dalam hati Fang Zheng. Dia kini telah berubah. Penderitaan telah membentuknya. Kesulitan telah menguatkannya. Tanpa semua itu, dia tak akan menjadi dia yang sekarang. Bahkan dalam hatinya, ada sedikit rasa terima kasih pada Fang Yuan. Walaupun saat kesempatan untuk balas dendam benar-benar datang, dia tidak akan melewatkannya. Saat ini, perasaan Fang Zheng benar-benar rumit, sama seperti Fang Yuan. Dia bisa merasakan tekanan yang semakin meningkat.
Serangan datang dari segala arah. Pikirannya hampir sepenuhnya tersita untuk bertahan. Mengendalikan kapal perang ribuan tahun, mengaktifkan berbagai teknik, mengawasi seluruh medan perang. Semuanya menuntut fokus yang ekstrim. Dan kemampuan analisisnya kini bahkan mulai menurun. Di saat yang sama, lawan-lawannya juga mengalami hal yang sama. Pertempuran mencapai puncaknya. Gerakan pembunuh semakin kompleks. Setiap keputusan bisa menentukan hidup dan mati dalam sekejap. Tatapan Fang Yuan berkilat dingin. Kalau Pri Ziwei sampai pulih sepenuhnya, situasiku akan memburuk dan apapun perannya, aku tidak akan bebas. Di saat itu tiba-tiba Duklong tertawa keras. Wang Yuan, berapa kalipun kau terlahir kembali, tidak akan ada gunanya. Gunakan semua kemampuanmu, kalau tidak, kau akan terlambat. Wajah Fang Yuan menjadi gelap. Dia juga telah mengetahui situasi terbaru. Di kota Kaisar, Fang Dicang hilang kabar. Istana Kacang Ilahi berbalik melawan orang-orang dari Gurun Barat. Di Gunung Kaki Berbulu, Feng Jiuge muncul dan lagu nasib menekan. Bahkan di Sang Seng pun ditekan. Sekali lagi Fang Yuan sadar. Pondasi dari pengadilan surgawi benar-benar dalam. Dia tidak hanya menghadapi Duklong dan kelompoknya. Dia menentang akumulasi jutaan tahun dari pengadilan surgawi. Tidak ada yang bisa diandalkan dari luar. Seluruh beban ada di pundaknya. Tatapannya berubah tajam seperti kilat. Memang aku tidak bisa lagi menahan diri. Dia tidak menemukan celah pada Duklong. Dan situasi ini memaksanya. Dengan ataupun tanpa celah, dia harus mengerahkan seluruh kekuatan. Kapal perang ribuan tahun melesat naik, menciptakan jarak di antara Fang Yuan dengan orang-orang dari pengadilan surgawi. Auranya melonjak saat dia mulai mempersiapkan gerakan berikutnya. Duklong tidak mengejar. Dia berdiri di udara, menatapnya dengan serius. Untuk pertama kalinya, dia menganggap Fang Yuan sebagai ancaman terbesar. Sementara Chang Xuanxi menahan nafas dengan waspada. Qin Dingling, Fang Zheng, dan bahkan Pri Ziwei yang sedang memulihkan diri, semua mata tertuju pada Fang Yuan. Di kejauhan, bahkan Bing Saichuan yang sedang menyerang menara pengadilan surgawi pun ikut membagi perhatiannya. Semua orang tahu, gerakan berikutnya bisa menentukan hasil akhir. Dan di sana, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh formasi pertempuran 12 zodiak. 12 binatang tahun abadi muncul. Tapi kali ini, mereka tidak menyatu menjadi satu tubuh raksasa. Sebaliknya mereka berubah menjadi roda emas raksasa seperti kemudi. Ada 6 jari, 12 pegangan, dan setiap pegangan terukir binatang tahun. Roda emas itu melesat, lalu menyatu dengan kapal perang ribuan tahun. Dalam sekejap, kapal itu pun kini diselimuti oleh cahaya emas yang terus berubah. Kadang menjadi naga, kadang harimau, kadang ayam, kadang banteng, dan yang lain. 12 binatang tahun abadi menyatu dengan sempurna. Konsep Fang Yuan akhirnya terwujud. Mata Qin Dingling melebar. Dia benar-benar menggabungkan formasi pertempuran kuno dengan rumah Gu. Fang Zheng terdiam. Sementara Duklong pun memuji, bakatnya benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, tidak pernah ada seorang pun yang berhasil menyatukan dua sistem sebesar itu. Chang Xuanxi mulai panik dan berseru, "Hati-hati! Dia akan menyerang." Aura kapal perang ribuan tahun begitu menakutkan. Gerakan pembunuh abadi, arus fajar. Kapal itu menukik, memecah udara dengan ledakan supersonik. Dengan penggabungan dua kekuatan yang begitu besar, tekanannya melonjak ke tingkat yang mengerikan.
Duklong pun meraung, dia membentuk dinding Qi. Ledakan terjadi. Di saat itu, kapal perang ribuan tahun mulai menghancurkan dinding pertama, dilanjutkan dengan dinding kedua, dinding ketiga, hingga 5 kali berturut-turut. Sampai pada akhirnya momentum dari kapal perang ribuan tahun mulai menurun. Fang Yuan mencibir, gerakan pembunuh abadi, perburuan tahun segudang. Bayangan sungai waktu di bawah kapal perang ribuan tahun pun membesar. Kemudian, gelombang binatang tahun tak terhitung jumlahnya keluar seperti tsunami. Langit bahkan tertutup, bumi pun berguncang. Pasukan itu mencakup segala jenis, dari mulai binatang biasa, binatang kuno, bahkan binatang abadi. Dan yang paling mengerikan, mereka berada di bawah kendali Fang Yuan. Mengerikan, dengan ini saja dia bisa menyerang kekuatan manapun sendirian. Ini seperti pemanggilan kuno, tetapi dengan binatang tahun sebagai pusatnya. Bukankah perburuan tahun hanya akan menarik dan bukan mengendalikan? Semua itu pasti adalah efek dari 12 zodiak. Dialah yang mengubahnya. Semua diskusi muncul. Pihak pengadilan surgawi terguncang. Pasukan itu kini menyebar seperti bunga yang mekar, merayap setiap sudut. Mereka kekurangan tenaga, pertahanan pun mulai runtuh. Zhang Xuanxi menggertakkan gigi dan terus membantai binatang-binatang itu dengan teknik jalur ruang. Duklong pun berseru, "Semuanya berhati-hatilah." Tapi terlambat, cahaya tajam melintas. Zhang Xuanxi membeku. Sebuah lubang kecil muncul di dahinya, menembusnya hingga belakang kepala. Tanda Dao, jalur waktu memenuhi luka itu, menghambat regenerasinya. Inilah gerakan pembunuh abadi, tebasan ujung waktu. Salah satu metode pamungkas dari klan Bo. Gerakan yang tidak pernah meleset, dan siapapun yang terkena pasti akan mati. Tapi harganya sungguh mengerikan. Setiap kali penggunaan digunakan, hal itu akan menghapus ingatan dari penggunanya. Fang Yuan pun langsung merasakan pikirannya kosong sesaat. Sebagian ingatan tentang teknik itu menghilang. Fang Yuan tahu, jika dia memakainya pada Duklong, maka dia akan benar-benar melupakan teknik ini. Namun ekspresi Fang Yuan tetap dingin. Dia menatap Duklong. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Duklong sampai mundur. Kini tubuh Zhang Xuanxi jatuh. Dia kembali ke wujud aslinya, pohon anggur raksasa. Dia tidak lagi bernyawa. Kerusakan kuburan abadi pun meningkat drastis. Namun Duklong tidak lagi peduli. Tatapannya hanya tertuju pada Fang Yuan. Di kejauhan Fang Zheng gemetar, keringat membasahi dahinya. Sementara Qin Dingling membeku. Suara Fang Yuan terdengar. "Mampukah kalian menahan ini?" Tak ada yang berani menjawab. Pri Ziwei dengan segera berseru, "Jangan panik." Dia menyembunyikan teknik itu dalam perburuan tahun. Jika digunakan sendiri, auranya tidak bisa disembunyikan. Fang Yuan tahu, Pri Ziwei memang penghalang. Dia mendengus, seperti yang diharapkan dari seorang ahli jalur kebijaksanaan. Kini ekspresi Duklong sedikit mereda. Tapi Fang Yuan melangkah keluar dari kapal. Dia sendirian. Dan melihat itu jantung Duklong berdebar. Sekali lagi Fang Yuan mengaktifkan beberapa gerakan pembunuh. Asimilasi segudang makhluk dan transformasi naga pedang abadi. Tubuh Fang Yuan berubah. Seekor naga raksasa muncul. Kira-kira lebih dari 300 meter panjangnya. Tanduknya tajam, matanya perak, sisiknya putih berkilau seperti bilah pedang. Semua tanda daunya kini berubah menjadi jalur pedang. Dan semua orang tahu, jalur pedang berarti satu hal, serangan absolut. Pada saat ini,
Wang Yuan akhirnya memperlihatkan bentuk kekuatan tempur terkuatnya. Apakah pengadilan surgawi masih mampu bertahan? Kita akan sambung lagi kisah hidup Wang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.